Baik. Sudah sehat semua? Alhamdulillah hadir siapa nih? Siapa tidak hadir? Sarip. Mau Sarip. Mana lagi Sarip? Pak. Nah, ada suratnya? Nah, lalu sini ya, karena sudah ada surat isinya. Tidak seperti minggu yang lalu tidak ada kabar. Jadi kalau kemana pun kalian pergi minta izin. Kalau tidak sempat minta izin kepada guru, lebih baik kirim surat ya. Jangan minta izin kepada teman. Karena itu salah satu sifat kesopanan itu adalah menghadap langsung kepada guru yang bersangkutan, terutama yang akan mengajar di hari itu. Jangan menitip pesan kepada teman. Baik kita kelas ya. Bisa berdiri ya. Pasti minggu lalu nitip sama teman. Kemarin juga ada yang sakit. Alhamdulillah sudah hadir hari ini ya. Coba kita kelas siapkan dulu. Istai. Kiamang. Salamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita zikir bersama, yaitu zikir sifat 20 atau sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita situ mulai ya. 1, 2, 3 mulai. Wujud kinambas muhalafatul lil hawadisi kiyamu binasri wahdaniyah putakirada ilmu hayasana basar malam bahiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Lagi wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi kiyamu binafsi wahdaniyatu takdirada ilmu hayasana basaka takira muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Saya minta dua di antara kalian membagikan buku ini ya. Sekarang. Sudah dapat semua? Silakan buka halaman 3 bagian B.
Bab 3 ya. Halaman 56. Jelas semua? Jadi kemarin kita belajar tentang keras hati, ya, macam-macam daya marah. Ya. Jadi bagaimana kita pelajari minggu lalu tentang marah atau keras hati. Jadi saya tanya, apakah sudah masih ada yang ingat apa bahasa Arab dari kata marah? Apa? Alga? Alga. Ya, marah ya. Jadi sebelumnya, apakah masih ada yang ingat akan kita materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada? Ya, silakan menyanyi. Ya. Macam-macam daya marah itu terbagi atas 3 macam, yaitu pertama, tidak memiliki daya marah. Ya. Kedua, daya marah yang rendah. Ya. 3, daya marah yang tinggi. Ya. Jadi itulah materi kita pelajari minggu lalu ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Bisa rasa sudah semua ingat ya? Itu 3 itu. Jadi bentuk atau macam-macam daya marah itu secara besarnya terbagi atas 3 macam. Yang pertama, tidak memiliki daya marah. Artinya itu ya, orang yang pendiam, orang yang sabar. Meskipun kita pengaruhi, hasut atau apa, dia tetap diam, dia tidak pernah peduli. Orang seperti itu, dia tidak mau pusing ya. Terus yang kedua, daya marah yang sedang. Ini tergantung situasi dan kondisinya. Dia bisa marah, dia biasa juga tidak. Tidak sembarang dia marah, dia bisa marah menempatkan pada tempatnya. Terus yang ketiga, daya marah yang tinggi atau emosi yang paling tinggi itu. Inilah boleh dikatakan orang yang marahnya memuncak ini. Cepat sekali emosi, meskipun kita main-main dia langsung marah. Jadi tolong ini dihindari ya. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran selanjutnya. Yang kemarin sudah 2 ya. Sekarang yang ketiga adalah kita bagian atas, dampak negatif yang ditimbulkan sifat marah yang berlebihan terhadap anggota tubuh. Ya. Terus yang keempat, cara dilakukan untuk mengobati daya marah atau emosi seseorang jika sudah terlanjur memuncak. Terus kelima, beberapa hal untuk mengobati daya marah yang memuncak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Bisa dicatat itu ya, bisa dibuka bukunya di halaman yang berapa ya? Kita buka semua di bab 3 itu kelanjutannya. Bisa dibuka di halaman di halaman 58 ya. Di halaman 58 sampai halaman 63 ya. Ya, catat ya. Ya, sudah dilihat semua? Ya. Jadi bisa disimak di atas ya. Materinya tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh daya marah yang berlebihan terhadap anggota tubuh. Atau ada 4 ya. Pertama itu jasad anggota tubuh kita. Terus yang kedua lisan, yang ketiga hati, dan yang keempat anggota tubuh yang lainnya. Bisa disimak di atas ya. Itu Bapak itu jasad atau badan orang yang marah akan berubah warna menjadi merah. Maksudnya itu mukanya biasa bermerah, karena itu adalah pengaruh api. Iblis yang menghakimi kita. Iblis kan terbuat dari api, jadi makanya kalau orang marah itu biasa mukanya merah. Itu. Nah, terus juga akan bergetar, muncul perbuatan yang tidak beraturan dan tak terkendali serta gerakan dan pembicaraan yang tidak semestinya. Ya. Ketika itu orang marah itu biasa omongannya tidak kalau sembarang apa mau semua apa yang terpendam selama ini keluar semua. Oh?
Mungkin pernah seperti itu, ya? Saya rasa bukan pernah, tapi sering. Sekarang lisan, nah, ini lisan. Lisan berbeda ya. Ya. Akibat marah seperti ini, lisan akan muncul semacam cacian dan pembicaraan yang buruk yang malu apabila pembicaraan tersebut didengar oleh orang yang waras. Artinya omongannya orang yang marah itu ya, dia tidak bisa dikontrol. Ya, tidak terkontrol itu biasa. Semakin kita hadiri, semakin memuncak yang marahnya. Makanya caranya menghadapi harus seperti itu ya, dengan lemah lembut. Ibaratnya kalau api itu untuk memadamkan api kita menggunakan air. Ya bukan berarti kita harus siram untuk orang yang marah, maksudnya ya. Tapi kita hadapi dengan wudhu. Ya, itu kalau untuk diri kita. Tapi kalau untuk orang lain kita hadapi dengan lemah lembut. Jangan api ditambah dengan api. Tambah panas itu. Ya, panas itu kalau dia pakai baju merah. Palanya berada cuaca seperti ini, panas-panas seperti ini ya. Itu tengah itu tambah jadi. Terus hati, ketiga hati adalah dampak yang terjadi pada hati ialah sifat dengki, iri hati, menyimpan dendam dan umpatan kesedihan. Niat untuk menutup keburukan sosok yang dimarahi dan membuka aib dan yang suka mengolok-olok. Jadi inilah biasanya itu timbul penyakit hati ya, perasaan dengki, iri hati. Apa istilahnya iri hati itu? Kalau dalam bahasa Banda dikatakan apa itu iri hati? Siri? Ya, siri hati. Itu dalam bahasa Banda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu iri hati. Itu iri hati itu biasa terkadang tidak suka melihat orang senang, tapi senang melihat orang sengsara. Sifatnya senang melihat orang sengsara dan sengsara melihat orang senang. Ya. Orang dari motor baru dia yang orang tetangganya miliki kipas angin, kenapa dia berkurang? Ya, tetangganya miliki kulkas, kenapa dia dingin? Itu sifat iri hati itu. Ya. Terus lagi ya terkadang dia tingkat keburukannya itu terhadap orang yang dimarahi itu dia selalu membuka aibnya. Misalnya contohnya itu seperti tetangganya itu beli motor, tak apa-apa bilang cicilan gitu. Nah, toh kalau motornya ini karena cicil kredit beda dengan kita ini, kita cash. Iri hati namanya itu. Nah, terus anggota tubuh yang lain, empatnya adalah ini. Itu pengaruh atau akibat yang timbul dari anggota tubuh yang lain, yakni akan muncul sikap atau perilaku seperti pukulan, ini menganiaya, biasa melempar itu. Kalau omongannya sudah tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa dikontrol lagi, ya, timbul akan perbuatan anggota tubuh. Ya, biasa dia memukul. Ya. Biasa dia merobek-robek baju, biasa dia melempar. Kalau fungsinya sudah memuncak itu ya, ini anggota tubuhnya lagi ikut di juga, dengan juga ya. Jadi saya minta kepada kalian semua ini, jadi untuk menghindari perilaku sifat marah itu, pelajarilah 4 dampak negatifnya nih, ya. Yang pertama itu apa? Jasa. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, hati. Yang keempat, anggota tubuh yang lain. Semoga kita bisa terhindar dari sifat marah ya. Ya Pak. Jadi itu boleh marah, tapi sesuaikan dengan kondisinya. Kapan kita bisa marah? Perhatikan juga ada orang di sekeliling kita. Apakah kita marah terhadap orang seperti ini, orang dihargai seperti ini ya? Betul ya? Sesuaikan dengan kondisinya saat marah. Ya. Boleh marah karena itu marah adalah sifat manusiawi. Tapi ingat jangan memaki. Karena suatu saat nanti kita akan butuh sama orang yang kita marahi itu. Kita akan butuh bantuannya. Ya. Nah, bisa dipahami semua? Jadi sebentar ini saya akan bagikan kepada dia lembaga kerja peserta didik. Itu bisa dikerja dianya di sini ya.
kita membagikan itu setiap orang satu lembar itu, masing-masing ada soalnya ya. Bisa dikerjakan hari ini. Bisa ya? Jadi habis itu akan ada lagi PR, bisa dikerjakan di rumah nanti. Tapi ingat, jangan di situ baru dikerja. Rubah kebiasaannya selama ini. Nanti tiba di sekolah baru sibuk lagi bekerja. Pindah sana sini memang punya cuma nomor. Penelitian tak bisa alhamdulillah selama ini saya pelajari ya, itu sudah berubah ya. Nah, tolong itu ditingkatkan. Kalau pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, kalau pekerjaan di rumah dikerjakan di rumah. Kenapa kita kasih PR supaya ada kegiatannya di rumah, supaya tidak main HP terus. Tuh? Ya Pak. Saya? Ya. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan terakhir. Ini tentang perilaku mengobati keras hati. Artinya apa? Menurut Imam Al-Ghazali ini ada beberapa cara dilakukan untuk mengobati keras hati apabila sudah terlanjur mengucap. Di antaranya itu membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Apa aja? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi artinya itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berkutu. Ya, terus ini kedua berubah posisi atau pindah. Atau dengan kata lain kita diam ya. Jadi kita menghindari itu supaya kita tidak terjebak dalam pengaruh iblis atau pengaruh dari tema-tema yang suka menghasut kita untuk marah. Jadi lebih kita pindah atau berubah posisi atau diam. Ya, kita diam itu berarti kita kalah atau takut ya. Tapi kita menginginkan namanya keamanan. Ya. Terus yang ketiga itu berwudu. Artinya apa? Itu kan api kan panas. Jadi orang marah itu kan panas, biasa makanya bentuk mukanya itu biasa merah. Itu pengaruh api itu dari hasutan iblis. Nah, iblis kan terbuat dari api. Makanya untuk memadamkan api itu kita gunakan air. Jadi dengan caranya kita berwudu. Terus itu ibaratnya itu kalau kita berwudu kan itu airnya menetes turun ke bawah. Itu ibaratnya itu air itu turun itu adalah dosa kita yang hilang. Kita cuci tangan itu air yang bekas cuci tangan kita itu ibaratnya dosa kita yang yang hilang. Nah, makanya itu genangannya dari itu ya. Itu dari karena tinggal lagi. Anggaplah itu sudah hilang semua ya. Begitupun dengan anggota tubuh yang lain, termasuk anggota wudhu ya, seperti kaki, muka, mata dan sebagainya. Ya. Terus ini yang keempat itu memberi maaf. Ya ini yang susah ini. Ya, kan biasa orang itu kita sudah maafkan, ya besok begitu lagi. Besok begitu tak? Ya. Besok cuma lebaran, ya selama saja minta maaf. Masih suasana lebaran, ya begitu lagi kita lakukan. Tolong jangan seperti itu ya. Ya Pak. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami untuk menghadapi ujian semester nanti ya. Jadi sebelumnya bukunya dulu ya. Jadi pesan saya kepada kalian semua, tolong itu motivasi belajarnya, belajarnya itu tolong ditingkatkan ya. Jangan terlalu banyak bermain. Jadi usahakan itu, ya boleh pergi bermain, ya tapi lebih bagusnya itu pelajarannya bisa dibaca dulu, gak sekitar 5 menit atau 10 menit baru pergi lagi. Jangan terlalu banyak begadang main HP, main Facebook, ujung-ujungnya ada modal hotspot juga ya. Betul ya? Jadi kira-kira bagaimana tentang pelajaran kita sudah pelajari tadi ini? Bisa dipaham semua? Bisa. Tapi saya yakin pasti salah satu dan kalian masih ada yang perlu dijelaskan lebih jauh tadi atau masih belum dipahami. Kira-kira siapa? Saya Pak. Ya, kakak sudah nih. Baik Kakak, namun sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan
Adapun pertanyaan saya ialah bagaimana cara menghadapi orang yang sering marah-marah? Jadi pertanyaan dari Sriani tadi tentang bagaimana cara menghadapi orang yang suka marah. Jadi caranya itu perhatikan itu sifatnya seseorang. Itu kan marah adalah sifat manusiawi. Semua orang bisa marah, ya. Tapi misalnya kalau dalam rumah tangga itu yang sering marah itu siapa? Bapak atau ibu? Ibu ya, sebenarnya bapak juga. Tapi yang paling kuat marahnya itu adalah ibu. Mamanya di rumah. Itu kalau mama marah, kalau antara mama dengan bapak itu bertengkar, biasa itu yang menang siapa? Ibu ya. Ingat, bapak itu diam bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia takut, tapi dia menghindari keributan. Ya. Jadi caranya menghadapi orang seperti itu, ketahui apa sifat yang dia tidak sukai. Ya. Kalau dia tidak suka kalau kita pulangnya larut malam, ya jangan pulang terlalu larut malam. Kalau ibu kita tidak suka tentang kotoran, dia lebih suka kebersihan, ya tolong jangan itu pakaiannya jangan dihambur-hamburkan di dalam kamar atau di ruang tamu itu. Itulah biasa pemicu tingkat marahnya ibu. Ya. Terus cara menghadapi orang seperti itu, ya lebih kita diam, nggak usah diladeni, karena orang marah itu sifatnya selalu mau untuk didengar. Dengarkan saja. Terus yang kedua adalah kita hindari, jangan meladeni orang seperti itu. Ya. Jangan dipanas-panasi. Tolong jangan ditambah dipanas-panasi lagi marahnya. Sekarang ada biasa orang biasa mengukul-ukul, ada biasa menangis kita, dan kalau kita supaya kita bisa marah, ya. Jadi tolong hindari itu. Meladeni orang seperti itu, ya. Jangan dipanas-panasi. Tolong jangan ditambah dipanas-panasi lagi marahnya. Sekarang ada biasa orang biasa mengukul-ukul, ada biasa menangis kita, dan kalau kita supaya kita bisa marah, ya. Jadi tolong hindari itu. Ya. Terus selanjutnya, ya itu saja yang saya katakan tadi. Tolong apa yang dia tidak sukai jangan dilakukan. Kalau dia memangnya tidak suka tentang ini, ya tolong dan dilakukan. Apabila kalau dia ada di rumah, ya tolong. Tapi jangan juga merasa senang kalau dia sedang tidak ada. Karena orang suka marah tidak ada di rumah, ya merasa bebas. Toh? Biasa seperti itu di rumah, ya. Merasa merdeka kalau orang yang kita takuti tidak ada di rumah. Merasa merdeka. Toh? Seenaknya menghambur-hambur. Seenaknya sampai berlarut-larut malam menonton televisi, main HP apa. Ya. Gitu ya. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kembali. Ya. Istai. Ya, Mam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la
illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.